Halo pemirsa yang berbahagia, kembali dengan saya Deddy Kurniawan dalam YouTube channel saya Call Decon Request. Di YouTube channel ini, seperti biasa, saya akan selalu menjelaskan, mendemonstrasikan, mereview berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Inggris. Nah, jika pada beberapa video sebelumnya dalam seri ini saya sudah membahas tentang Kahoot, maka pada video ini ya masih dalam tajuk Web 2.0 series, saya akan mencoba untuk membahas satu alternatif dari Kahoot, ya, yaitu aplikasi yang berbasis Sokratif yang konsep dasarnya sama, yaitu untuk memberikan kuis, ya, membuat kuis. Nah, tentu saja ada perbedaan dan dari antara Kahoot dengan Sokratif. Nah, kita ingin melihat apa dan mungkin beberapa ada kelebihan dan keunggulan atau ada fitur-fitur yang tidak dimiliki oleh Kahoot yang bisa kita gali nanti di dalam aplikasi ini. Nah, apa itu Sokratif, bagaimana bentuknya dan bagaimana kita menggunakannya? Mari kita ikuti video tutorial berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik, saya sudah berada di layar Sokratif, ya. Alamatnya ada di sini. Ya, www.sokratif.com. Nah, ini adalah sebuah web aplikasi yang kalau dilihat dari tagline-nya memang ditujukan untuk memberikan kuis dan assessment, ya. Jadi memang mungkin konsep dasarnya itu lebih formal, sedikit lebih formal dibanding Kahoot, tetapi di satu sisi dia juga memiliki fitur-fitur gamifikasi di dalam penggunaannya. Nah, dan kalau saya boleh mereview sedikit, memang Sokratif ini adalah aplikasi web berbasis web yang muncul lebih dulu dibanding Kahoot, ya. Tetapi mungkin saya tidak tahu kenapa memang kayaknya tidak sepopuler, tidak nge-hit atau nge-boom dibanding Kahoot. Tetapi sebenarnya kalau dilihat, saya sudah menggunakan cukup lama. Saya lupa tahun berapa, tapi sebenarnya kayaknya untuk kebutuhan-kebutuhan dasar dan yang cukup kompleks, kita bisa menggunakan Kahoot, ya. Dan nanti kalau di review di pricingnya juga harganya sedikit lebih bersahabat dibanding Kahoot, ya, untuk premium. Tapi dia memang termasuk kelompok freemium, di mana dasarnya free, tetapi kemudian untuk menambah fitur itu kita harus sedikit membayar, gitu, ya. Mungkin langganan bulanan atau tahunan. Nah, tetapi sebenarnya kalau dari pengamatan saya, Sokratif ini bahkan untuk penggunaan dasarnya saja udah cukup, ya. Apalagi kalau kita hanya mengelola satu kelas secara kita pada satu waktu hanya mengelola satu kelas itu tidak masalah. Yang mungkin akan sulit kalau kita misalnya punya beberapa kelas paralel, semuanya ingin dijalankan, itu mungkin agak sulit, ya, karena harus upgrade ke yang premium. Juga jumlah batasan student yang bisa berpartisipasi juga lebih tinggi, ya. Kalau tidak salah tadi 40, ya, nanti kita cek kembali 40, dan biasanya kelas-kelas kita sudah jarang yang di atas 40 itu. Cukup, ya, rasanya tidak sebesar itu. Nah, baik, kita langsung saja. Kita akan coba lihat dulu loginnya. Kalau kita klik login di sebelah kanan, itu ada dua versi, yaitu student login dan teacher login. Tentu saja karena memang Sokratif seperti yang lain juga dia memiliki sisi student ataupun teacher. Jadi untuk student pun mereka bisa, ya, tapi ini opsional, mereka bisa membuat akun, ya, namanya student account. Dan menggunakan student account itu lebih cepat karena kita bisa studentnya bisa langsung dikenali sebagai siapa namanya, gitu. Tetapi kalaupun tidak mau buat student account, itu bisa langsung gabung kepada sebuah Kahoot, sebuah Sokratif, kuis Sokratif, dengan menggunakan namanya room number, gitu, ya. Jadi student account itu opsional, cuman mungkin kalau kita menggunakan dalam secara rutin, mungkin sebaiknya memang lebih baik buat akun studentnya, ya. Oke, kita masuk ke teacher login. Ini persiapan kita sebagai teacher. Nah, di sini saya sudah punya akun yang lama, tetapi saya akan coba untuk demonstrasikan pembuatan akun. Jadi dari awal kita coba dulu create account. Nah, mungkin yang sedikit mungkin ini kritik bahwa model registrasi pada Sokratif itu masih manual, ya. Jadi kita harus mengisi datanya satu persatu. Jadi tidak bisa
seperti yang lain yang menggunakan Google Authentication, jadi langsung login dengan Google-nya. Ini tidak bisa, tapi kalau login bisa ya, kalau sign up tidak bisa, buat akun pertama itu tidak bisa. Nah, kita oleh karena itu kita perlu membuat akunnya dulu sekarang ya. Ini saya copy ya alamat emailnya. Kita isi nama, kemudian kita isi alamat email. Nah, di sini emailnya ya, tapi saya sengaja tutupi ini. Oke. Kemudian kita buat passwordnya, kita isi dengan password. Oke, nah setelah lengkap ini nanti kita klik next ya. Oke, dan nanti akan diminta untuk mengisi beberapa beberapa data, misalnya di sini organization type, misalnya nama saya dari universitas, jadi saya isi nama universitas saya, school name. Oke. Nah, kebetulan sudah ada ya. Oke, kemudian role-nya teacher, phone number ini optional, saya abaikan saja, lalu kemudian saya klik finish. Nah, jadi memang dia membutuhkan beberapa langkah, tidak bisa langsung menggunakan Google Authentication ya. Nah, kemudian nanti akan muncul kotak dialog ya, karena sebagai pengguna pertama mungkin kita perlu apa namanya itu perlu semacam tutorial ya. Nah, itu bisa diabaikan, nanti bisa ditonton kalau memang dibutuhkan. Nah, ini tampilannya memang kalau dilihat dari awal memang agak plain ya dibanding Kahoot yang berwarna-warni, sangat sederhana tapi mungkin juga mempermudah kita dalam navigasi. Nah, kalau dilihat di bagian paling atas ini ada launch, library, discover, room reports, live result dan seterusnya. Nah, untuk tahap pertama ya, kita yang ingin menggunakan Socrative untuk membuat kuis itu harus masuk dari library terlebih dahulu ya. Sedangkan launch ini nanti untuk kita menggunakan atau menampilkan kuisnya. Oke, kita klik library ya. Lalu nanti di bagian sini ada tombol sebelah kanan ini di sini ya untuk add quiz. Nah, mungkin penjelasan sedikit bahwa quiz yang bisa dibuat di versi free-nya itu hanya 5 quiz ya, 5 set soal. Akan tetapi jangan terlalu khawatir karena sebenarnya kan kita kalau sudah siap dengan soal, kita bisa kalau sudah tidak digunakan lagi kita delete saja. Jadi bisa menambah space karena space-nya memang cuma boleh untuk 5 quiz. Untuk yang gratis ya, yang pro itu bisa unlimited. Oke, kita klik add quiz. Dan menariknya waktu pertama sekali saya menggunakan memang kita belum belum mengenal, bahkan mungkin belum membayangkan lah secara fiksi gitu ya tentang adanya artificial intelligence. Tapi sekarang memang rata-rata aplikasi-aplikasi web itu dia semuanya sudah memiliki fitur kapabilitas untuk menggunakan generative AI ya. Jadi membuat kuis itu bisa langsung otomatis gitu. Atau kita juga bisa menggunakan import kuis menggunakan Excel. Nanti suatu waktu setelah kita tuntaskan dasarnya ini kita akan coba untuk melihat bagaimana menyiapkan kuis dengan menggunakan Excel ya. Nah, kita buat blank saja dulu. Oke. Nah, nanti di sini akan muncul beberapa informasi. Yang pertama tentu kita perlu membuat namanya. Saya kasih aja nama quiz one ya. Kemudian di sini ada tombol align quiz standard ya. Kita bisa mencocokkan dengan standar ya, standar kompetensi. Jadi kalau di negara-negara yang sudah berkembang itu dia punya core standar itu bisa diikuti ya. Kalau misalnya contoh kalau untuk bahasa Inggris itu kita punya standar CFR itu nanti bisa di align ya. Nah, kalau kita dan sepertinya di Indonesia juga kita sudah punya ya fase-fase. Jadi standar pendidikan itu dikelompokkan dalam fase ya. Nah, kita tidak bicara itu sekarang, kita matikan aja. Nah, kekurangannya mungkin ya, tapi ya perbedaan yang mungkin agak sedikit adalah bahwa kuis di Kahoot itu kita banyak sekali fitur-fitur pada Kahoot, sedangkan pada Socrative itu kita cuma punya 3 kemungkinan ya. 3 bentuk soal, yaitu multiple choice, true, false, atau short answer. Nah, tapi sebenarnya ini sudah cukup
ya. Biasanya kan kita tidak jauh-jauh dari 3 macam pertanyaan itu. Saya akan coba dengan multiple choice. Saya klik multiple choice, ya. Di sini saya bisa membuat satu pertanyaan, ya. Di sini stemnya, misalnya misalnya how do titik-titik, how do you go, sorry, titik-titik to school. Ya, ini satu pertanyaan. Ya, ini stemnya, kemudian answernya ya sederhana saja, tinggal ketik saja go, ya, go, goes, going. Nah, ini kita buat satu pertanyaan sederhana saja. Kemudian di sini tentu saja kita perlu memilih key, ya, dari option yang tersedia ini. Kita pilih key, caranya tinggal dicentang saja huruf yang sesuai, ya, lingkar yang sesuai. Kalau kita mau mengupload image, ya, untuk gambar itu kita bisa tambahkan, mungkin saya coba saja. Ada enggak gambar yang bisa saya pakai, ya? Oke. Nah, saya coba ini aja, ini contoh saja, ya. Dan kemudian kita bahkan bisa memberikan feedback, ya. Menariknya kita bisa memberikan feedback. Jadi kalau misalnya ada jawaban yang salah, kemudian benarnya apa, lalu kita bisa langsung berikan feedback. Misalnya to talk about, saya beri satu, to talk about daily activities, use simple present. Dalam kurung misalnya using verb one. Nah, ini ya, ini mungkin. Oke. Kemudian ini satu, saya akan buat satu lagi lah untuk mengulangi, ya, prosesnya kurang lebih sama. Multiple choice, ya, kita klik di bawah. Kemudian muncul, kita isi stem dulu. Misalnya mom is cooking, ya, cooking in the titik. Ya, ini stemnya. Kemudian kita buat optionnya kitchen, kemudian living room, ya. Oke, classroom, kemudian field gitu. Oke. Mungkin saja, ya. Oke, kita coba saja ini bedroom, ya. Ini agak aneh, ya, tapi ini untuk coba-coba saja. Langsung kita centang optionnya. Nah, Anda jangan khawatir dengan saya membuat soal yang pilihannya cuma A saja, ya, karena nanti kita bisa menyeting supaya ketika ditampilkan dia tampil atau muncul secara acak, ya, bisa diacak, jadi ABC-nya bisa berubah. Oke, ini dua multiple choice, sudah, saya pikir Anda sudah dapat gambaran. Saya akan coba dengan yang berikutnya, true false, ya. Tampilan tentu sedikit berbeda. Misalnya Indonesia is located in continent. Nah, ya. Oke. Oh, ini true false, ya. In Asia. Oke, in Asia. Oke, dan ini jawabannya true, ya. Kita tinggal klik true, ya. Kalau false kita pindahkan ke false seperti ini. Nah, tidak perlu terlalu banyak penjelasan, ya. Nah, yang terakhir saya akan mencoba short answer. Kita klik short answer. Nah, short answer ini cukup menantang sebenarnya. Dan kalau Anda yang pernah mengikuti video tutorial saya tentang penggunaan Moodle, ya, kuis pada Moodle, ini konsepnya sama. Artinya kita harus menuliskan kunci jawabannya, tetapi dengan sedikit variasi karena ada kemungkinan anak menjawab berbeda, tetapi jawabannya masuk akal, ya. Oke, misalnya kita
sebut saja, misalnya apa ya kalimatnya ya. Nah, misalnya gini, Socrative is an application used to create titik-titik. Nah, ini kan jawabannya yang diharapkan misalnya to create quizzes gitu ya. Jadi untuk correct answer-nya kita kita tulis quizzes. Kemudian tapi bagaimana kalau ada yang menjawab a quiz misalnya gitu ya. Dan ini juga harusnya tidak salah betul ya. Nah, jadi dalam menggunakan short answer ini memang kita harus sebagai creator ya, sebagai teacher harus memikirkan bagaimana kalau anak menjawab sesuatu yang tidak sesuai dengan kunci kita, tapi sebenarnya betul juga gitu. Jadi harus dipertimbangkan gitu, ya. Nah ini perlu sedikit usaha memang. Jadi sebenarnya lebih sulit daripada multiple choice ya, karena kita harus memperkirakan kira-kira apa respon yang mungkin muncul. Nah, oke, saya sudah membuat 4 soal dan 4 ini sudah mewakili 3 macam bentuk pertanyaan yang bisa digunakan, yang dibuat menggunakan Socrative ya. Kita klik save and exit, maka kuisnya itu sudah selesai ya. Nah, kalau sudah selesai ini kita bisa ya mungkin membuat kuis yang lain yang seperti saya katakan tadi. Untuk yang versi free-nya itu hanya bisa membuat 5 kuis. Jadi kita bisa bikin bank soal ya, 5 set soal misalnya. Nah, kita kumpulkan di sini. Nah, untuk menampilkannya kita harus menggunakan menu yang namanya launch ya. Nah ini kalau kita lihat ya ada menu launch. Nah tapi saya tidak akan melakukan itu sekarang karena videonya juga sudah cukup panjang. Saya mencoba untuk membatasi supaya satu video itu chewable ya, bisa ditonton dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ini sudah sangat lama, 17 menit sudah saya lihat. Nah kita akan stop di sini dan kita akan masuk dalam video berikutnya. Silakan tonton, di mana saya akan mencoba untuk menggunakan kuis yang sudah saya buat tadi untuk memberikan assessment atau memberikan kuis kepada student. Nah, oleh karena itu jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan hidupkan lonceng notifikasi karena saya akan selalu mengupload video-video baru saya. Dan Anda akan mendapatkan notifikasi begitu videonya sudah siap. Oke? Nah, demikian dari saya tadi tutorial singkat. Silakan lanjutkan dalam video berikutnya. Saya Deddy Kurniawan. Terima kasih sudah menonton sampai ke ujung. Kita berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.